Mungkin sobat-sobat Katolik terkini bertanya, apa sih isinya dokumen Pontifikat Yearbook tahun 2025 ini? Sobat-sobat Katolik terkini bayangkan sebuah buku profil lengkap tentang organisasi gereja Katolik di seluruh dunia selama tahun 2024. Nah, di dalamnya kita bisa menemukan informasi tentang bagaimana struktur gereja berubah dan berkembang. Misalnya, di tahun 2024, halo sobat-sobat Katolik terkini, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan ini, kita akan menyelami sebuah laporan yang sangat menarik yang baru saja dirilis oleh Vatikan. Laporan ini seperti buku tahunan Gereja Katolik sedunia yang berisi data dan statistik terbaru tentang perkembangan umat Katolik di seluruh dunia. Nah, laporan yang kami maksud adalah Pontifikat Yearbook 2025 dan Annuarium Statisticum Ecclesiae tahun 2023. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi jangan khawatir. Kita akan membahasnya dengan santai seperti kita lagi ngobrol sambil minum kopi. Laporan ini disusun oleh Kantor Pusat Statistik Gereja, sebuah departemen yang di dalam Sekretariat Negara Vatikan. Jadi, datanya ini benar-benar resmi dan terpercaya, langsung dari jantungnya Gereja Katolik. Mungkin sobat-sobat Katolik terkini bertanya, apa sih isinya dokumen Pontifikat Yearbook tahun 2025 ini? Sobat-sobat Katolik terkini bayangkan sebuah buku profil lengkap tentang organisasi gereja Katolik di seluruh dunia selama tahun 2024. Nah, di dalamnya kita bisa menemukan informasi tentang bagaimana struktur gereja berubah dan berkembang. Misalnya, di tahun 2024 ada satu provinsi gerejawi baru yang terbentuk. Provinsi gerejawi ini seperti sebuah rayon yang membawai beberapa keuskupan dalam suatu wilayah. Pembentukan provinsi baru ini biasanya dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan pelayanan pastoral di wilayah tersebut. Selain itu, ada juga kabar gembira. 3 keuskupan ditingkatkan statusnya menjadi keuskupan metropolit. Nah, mungkin teman-teman juga tanya, apa sih artinya itu? Nah, keuskupan metropolit biasanya adalah keuskupan utama di sebuah provinsi gerejawi, dan uskupnya memiliki tanggung jawab lebih dalam mengawasi keuskupan-keuskupan lain di provinsinya. Peningkatan status ini menunjukkan perkembangan dan kematangan dari keuskupan-keuskupan tersebut. Tidak hanya itu, ada juga 7 keuskupan baru yang didirikan. Ini seperti membuka cabang baru dari gereja Katolik di berbagai tempat. Pendirian keuskupan baru biasanya dilakukan karena pertumbuhan umat yang pesat atau kebutuhan pastoral yang meningkat di suatu wilayah. Ini adalah tanda bahwa gereja Katolik terus hadir dan melayani umatnya di berbagai pelosok dunia. Lebih lanjut lagi, satu keuskupan ditingkatkan statusnya menjadi keuskupan agung. Keuskupan agung ini biasanya memiliki sejarah yang panjang atau peran yang sangat penting dalam gereja Katolik di suatu negara atau wilayah. Peningkatan status ini adalah sebuah kehormatan dan pengakuan atas kontribusi keuskupan tersebut. Terakhir, ada juga satu administrasi apostolik yang ditingkatkan menjadi keuskupan. Administrasi apostolik adalah sebuah wilayah gerejawi yang belum sepenuhnya menjadi keuskupan. Biasanya karena kondisi tertentu. Peningkatan status ini menunjukkan juga bahwa wilayah tersebut telah berkembang dan siap untuk menjadi sebuah keuskupan penuh. Wah, banyak sekali perubahan struktural ya di tahun 2024 ini. Ini menunjukkan bahwa gereja Katolik adalah organisasi yang dinamis dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umatnya. Nah, sekarang sobat-sobat Katolik terkini, mari kita intip dokumen Annuarium Statisticum Ecclesiae 2023.
Tadi kalau Pontifikat Yearbook lebih fokus pada struktur, sedangkan Annuarium Statisticum Ecclesia ini seperti laporan keuangan, sekaligus laporan kinerja gereja Katolik secara global. Di dalamnya kita bisa melihat data-data kuantitatif tentang berbagai aspek kehidupan gereja, mulai dari jumlah umat, jumlah uskup, imam, diakon, hingga jumlah seminarisnya. Data yang disajikan mencakup periode 2 tahun, yaitu tahun 2022 sampai 2023. Lalu kemudian, bagaimana sih perkembangan jumlah umat Katolik di seluruh dunia? Ini dia salah satu bagian yang paling menarik ya teman-teman. Ternyata jumlah umat Katolik di seluruh dunia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Antara tahun 2022 dan 2023 ada pertumbuhan sebesar 1,15%. Kalau dalam angka, jumlahnya naik dari sekitar 1,39 miliar menjadi 1,406 miliar umat Katolik. Angka ini hampir sama dengan pertumbuhan pada periode 2 tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa gereja Katolik terus berkembang secara global. Mungkin sobat-sobat Katolik terkini juga bertanya, di mana saja pertumbuhan umat Katolik ini terjadi? Nah, distribusinya ini sangat menarik ya sobat-sobat Katolik terkini. Ternyata pertumbuhan umat Katolik itu tidak merata di seluruh benua. Ada beberapa wilayah yang perkembangannya sangat pesat, sementara yang lain cenderung lebih stabil. Yang pertama misalnya di Afrika. Nah, ini adalah benua dengan pertumbuhan umat Katolik paling dinamis. Siapa sangka Afrika menjadi bintangnya dalam laporan kali ini. Benua ini hanya mencakup sekitar 20% dari total umat Katolik di seluruh dunia. Tapi pertumbuhannya luar biasa dinamis. Jumlah umat Katolik di Afrika meningkat. Ya, coba bayangkan, meningkat dari 272 juta pada tahun 2022 menjadi 281 juta pada tahun 2023. Itu artinya ada perubahan relatif sebesar 3,31%. Ini adalah angka pertumbuhan tertinggi dibandingkan benua lainnya. Lalu, negara mana saja yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ini? Ternyata dari dokumen tadi itu, yang pertama itu adalah Republik Demokratik Kongo, menempati posisi pertama dengan hampir 55 juta umat Katolik yang dibaptis. Wow, ya, angka yang fantastis. Diikuti oleh Nigeria dengan 35 juta umat. Negara-negara lain juga seperti Uganda, Tanzania, dan Kenya juga mencatatkan angka pertumbuhan yang signifikan. Nah, ini menunjukkan bahwa gereja Katolik sedang berkembang pesat di berbagai negara di Afrika. Lalu kemudian di benua Amerika. Benua ini memiliki jumlah umat Katolik terbanyak. Meskipun Afrika pertumbuhannya paling cepat, Amerika tetap menjadi benua dengan jumlah umat Katolik terbanyak, yaitu sekitar 47,8% dari total umat Katolik dunia. Pertumbuhannya memang tidak secepat Afrika, yaitu sekitar 0,9% selama 2 tahun terakhir. Dari total umat Katolik di Amerika, sebagian besar itu yaitu sekitar 27,4% berada di Amerika Selatan. Dan tahukah kalian negara mana yang memiliki jumlah umat Katolik terbanyak di dunia? Jawabannya adalah di negara Brasil. Dengan 182 juta umat, negara Brasil menyumbang sekitar 13% dari total umat Katolik di seluruh dunia. Angka ini menjadikan negara Brasil sebagai negara dengan konsentrasi umat Katolik tertinggi. Selain Amerika Selatan, sekitar 6,6% umat Katolik dunia juga berada di Amerika Utara dan 13,8% lainnya berada di Amerika Tengah. Menariknya, sobat-sobat Katolik terkini,
Jika kita membandingkan jumlah umat Katolik dengan total populasi di suatu negara, ada beberapa negara di Amerika yang presentase umat Katoliknya sangat tinggi, bahkan melebihi 90%. Negara-negara tersebut adalah Argentina, Kolombia, dan Paraguay. Ini menunjukkan bahwa agama Katolik memiliki akar yang sangat kuat di negara-negara ini. Lalu kemudian bagaimana dengan benua Asia? Nah, di benua ini umat Katolik mengalami pertumbuhan yang stabil. Pertumbuhannya sekitar 0,61% selama 2 tahun terakhir. Dan pada tahun 2023, proporsi umat Katolik di Asia adalah sekitar 11% dari total populasi Katolik di seluruh dunia. Sebagian besar umat Katolik di Asia Tenggara, yaitu sekitar 76,7%, terkonsentrasi di 2 negara, yaitu di Filipina dengan 93 juta umat dan di India dengan 23 juta umat. Filipina sendiri merupakan satu-satunya negara di Asia yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Lalu kemudian di benua Eropa. Nah, di benua ini sebenarnya pertumbuhan umat Katoliknya paling lambat. Sayangnya, Eropa menjadi kawasan dengan pertumbuhan umat Katolik paling lambat. Meskipun masih menampung sekitar 20,4% dari total komunitas Katolik dunia, peningkatan jumlah umat Katolik di Eropa hanya sekitar 0,2% selama 2 tahun terakhir. Namun, dalam konteks dinamika demografi yang hampir stagnan di Eropa, peningkatan kecil ini justru menghasilkan sedikit perbaikan dalam presentasi kehadiran umat Katolik di wilayah tersebut, yang mencapai hampir 39,6% pada tahun 2023. Sama seperti di Amerika, ada beberapa negara di Eropa yang memiliki proporsi umat Katolik sangat tinggi, melebihi 90% dari populasi penduduknya. Negara-negara tersebut adalah Italia, Polandia, dan Spanyol. Lalu bagaimana kemudian di wilayah Oseania? Nah, di wilayah ini umat Katolik mengalami pertumbuhan yang lumayan baik. Di kawasan Oseania, jumlah umat Katolik mencapai lebih dari 11 juta pada tahun 2023. Meningkat sebesar 1,9% dibandingkan dengan tahun 2022. Ini adalah pertumbuhan yang cukup baik jika dibandingkan dengan Eropa. Dengan tahun 2022, ini adalah pertumbuhan yang cukup baik jika dibandingkan dengan Eropa. Nah, sekarang setelah kita melihat ya jumlah seluruh umat Katolik di seluruh dunia tadi dari beberapa benua itu, kemudian kita coba melihat kira-kira berapa jumlah uskup yang ada di seluruh dunia. Selain jumlah umat Katolik, laporan ini juga mencatat perkembangan jumlah uskup di seluruh dunia. Selama 2 tahun terakhir, jumlah uskup dalam gereja Katolik meningkat sebesar 1,4% dari 5.353 pada tahun 2022 menjadi 5.430 pada tahun 2023. Tren pertumbuhan ini terjadi di semua benua, kecuali di Oseania, di mana jumlah uskup tetap sama selama 2 tahun. Peningkatan jumlah uskup ini paling menonjol di Afrika dan Asia, meskipun di bawah rata-rata dunia untuk Eropa dan Amerika. Secara profesional, distribusi uskup di setiap benua hampir tidak berubah selama periode ini, dengan konsentrasi terbesar masih di Amerika dan Eropa. Namun, ada sedikit peningkatan proporsi uskup di Afrika, dari 13,8% pada tahun 2022 menjadi 14,2% pada tahun 2023. Ini sejalan dengan pertumbuhan pesat umat Katolik di benua tersebut. Lalu bagaimana kemudian dengan rasio umat Katolik per uskup? Ya? Ada perbedaan mencolok sebenarnya kalau kita melihat ya. Ini juga menarik untuk kita lihat ya sobat-sobat Katolik terkini. Ternyata jumlah umat Katolik per uskup sangat bervariasi antara benua. Rata-rata secara umumnya atau secara globalnya adalah sekitar
259.000 umat Katolik per uskup pada tahun 2023. Namun di Afrika dan Amerika, rasionya jauh lebih tinggi, yaitu masing-masing uskup itu sekitar 365.000 dan 334.000 umat Katolik per uskup. Ini bisa mengindikasikan bahwa para uskup di benua ini memiliki tanggung jawab pastoral yang lebih besar karena jumlah umat yang mereka layani lebih banyak. Situasi yang paling menguntungkan ada di Oseania, ya, di mana setiap uskup bertanggung jawab atas sekitar 87.000 umat Katolik. Ini menunjukkan bahwa jumlah uskup di Oseania relatif lebih banyak dibandingkan dengan benua lain. Sayangnya laporan ini juga membawa kabar yang kurang mengembirakan. Pada akhir tahun 2023 terdapat 406.996 imam di seluruh dunia. Yang terbesar itu di 3.041 yurisdiksi gerejawi. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 734 imam dibandingkan tahun 2022 atau sekitar kurang minusnya itu 0,2%. Jika kita lihat berdasarkan wilayah geografis, ada peningkatan jumlah imam di Afrika. Naiknya itu 2,7%, sedangkan di Asia naiknya 1,6%. Ini sejalan dengan pertumbuhan umat Katolik di kedua benua tersebut. Namun terjadi penurunan jumlah imam di Eropa. Berkurangnya itu 1,6%. Di Oseania berkurangnya itu 1%, dan di Amerika berkurangnya itu 0,7%. Nah, penurunan ini menjadi perhatian serius karena imam memiliki peran sentral dalam pelayanan pastoral gereja Katolik. Distribusi imam pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar imam masih berada di Eropa, yaitu 38,1%, di Amerika 29,1%. Sementara itu, Asia memiliki 18,2% imam, di Afrika 13,5%, dan di Oseania hanya 1,1%. Lalu bagaimana kemudian harapan kita di tengah tantangan ini? Di tengah kabar penurunan jumlah imam, ada secerca harapan dari kelompok klerus yang satu ini, yaitu diakon permanen. Diakon permanen adalah pria yang ditabiskan untuk melayani gereja, tetapi mereka tidak harus menjadi imam dan bisa tetap menikah. Kelompok ini mengalami pertumbuhan paling pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah diakon permanen mencapai 51.433, meningkat sebesar 2,6% dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 50.150. Pertumbuhan ini menunjukkan peran yang semakin penting dari diakon permanen dalam pelayanan gereja. Perbedaan antara wilayah juga sangat menonjol dalam hal ini. Pertumbuhan signifikan terjadi di Oseania, naiknya itu 10,8%, dan di Amerika 3,8%. Sementara itu terjadi sedikit penurunan di Afrika dan Eropa. Secara global, rasio diakon permanen per 100 imam adalah sekitar 13 pada tahun 2023. Angka ini sangat bervariasi antara benua, mulai dari hanya 0,5 di Asia hingga 29 di Amerika. Di Eropa, rasionya sekitar 10, sementara di Afrika hanya ada 1 diakon permanen untuk setiap 100 imam. Ini menunjukkan bahwa peran dan jumlah diakon permanen masih sangat berbeda di berbagai belahan dunia. Lalu bagaimana dengan jumlah para biarawan, biarawati, dan juga para seminaris? Sayangnya, laporan ini juga mencatat tren penurunan dalam jumlah para biarawan dan juga biarawati yang telah mengikrarkan kaul. Meskipun penurunannya tidak secepat tahun-tahun sebelumnya, ini tetap menjadi perhatian bagi kehidupan religius dalam gereja Katolik. Jumlah seminaris juga
menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2012. Secara total, jumlah calon imam global menurun dari 108.481 pada tahun 2022 menjadi 106.495 pada tahun 2023 dengan perubahan sebesar kurangnya itu atau terjadinya penurunan itu 1,8%. Penurunan ini terjadi di semua benua kecuali Afrika, di mana jumlah seminaris justru meningkat sebesar 1,1%. Ini adalah kabar baik dari benua yang sama yang menunjukkan pertumbuhan umat Katolik yang pesat. Pada tahun 2023, Afrika dan Asia menyumbang sebagian besar total seminaris dunia, yaitu sekitar 61,4%. Sementara itu, Amerika dan Eropa terus mengalami penurunan jumlah seminaris secara bertahap. Ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menarik generasi muda untuk menjadi imam di kedua benua tersebut. Dari semua ulasan tersebut, secara keseluruhan, laporan Pontifical Yearbook tahun 2025 dan Annuarium Statisticum Ecclesiae tahun 2023 memberikan gambaran yang menarik dan komprehensif tentang kehidupan gereja Katolik di seluruh dunia. Kita melihat adanya pertumbuhan umat yang signifikan di beberapa wilayah, terutama di Afrika dan sebagiannya di Asia. Ini adalah tanda vitalitas dan daya tarik gereja di benua-benua tersebut. Namun kita juga melihat adanya tantangan besar, terutama terkait dengan penurunan jumlah imam, biarawan, biarawati, dan juga seminaris di Eropa dan Amerika. Ini adalah isu penting yang perlu diatasi agar gereja Katolik dapat terus melayani umatnya dengan efektif di masa depan. Pertumbuhan jumlah diakon permanen menjadi secerca harapan dan juga menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan lebih banyak umat dalam pelayanan gereja. Peran diakon permanen semakin penting dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penurunan jumlah imam di beberapa wilayah. Data statistik ini memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang dinamika internal gereja Katolik secara global. Ini juga bisa menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi para pemimpin gereja untuk merumuskan strategi pastoral yang lebih efektif di berbagai konteks budaya dan geografis. Nah, sobat-sobat Katolik terkini, itulah tadi sekilas tentang data dan statistik terbaru dari Gereja Katolik sedunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada hal yang menarik perhatian kalian dari laporan ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten lain yang akan kami bagikan. Ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya ya sobat-sobat Katolik terkini. Tuhan memberkati kita semua.